Halo sobat-sobat home credit. Nah, pada video ini kita akan bahas mengenai pembayaran atau cara membayar cicilan home credit bayar nanti. Nah, banyak sekali yang bertanya mengenai tanggal jatuh temponya sudah ada tapi pas diklik tidak bisa terbayar. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di kolom komentar. Nah, untuk teman-teman yang sedang menggunakan home credit bayar nanti, semoga ini membantu buat teman-teman. Nah, ini adalah salah satu contoh pertanyaan. Mbak, kalau udah muncul notifikasi tanggal jatuh tempo tapi masih belum 1 bulan, apakah tetap bisa dibayar? Tidak bisa dibayar? Nah, misalnya di sini tanggal 22, jatuh temponya tanggal 22. Nah, pada saat hari ini adalah tanggal 22 misalnya. Nah, tapi mau dibayar belum bisa, belum muncul keterangan bayar. Kalau belum muncul keterangan bayar tagihan, kamu tidak perlu harus membayar dulu. Karena apa? Nah, ketika kamu melihat tampilannya sudah seperti ini atau home credit bayar nanti kamu itu tagihannya sudah lewat 30 hari, baru kamu periksa di bagian tanggal jatuh temponya. Nah, di bagian daftar cicilan ini kamu cek apakah ada muncul tampilan seperti ini. Artinya, jika sudah muncul seperti ini, kamu sudah bisa membayar. Nah, pertanyaan selanjutnya, Kak, saya sudah muncul tanggal jatuh temponya, tapi belum bisa diklik. Nah, di bawahnya pun katanya belanja sekarang. Terus, kalau bayarnya sekaligus atau bertahap, Kak, misalnya kita ambil tanggal 18, terus tanggal 15 juga. Nah, apakah sekaligus pembayarannya atau tidak? Nah, jawabannya misalnya si Mbak tadi itu 2 kali bertransaksi dalam 1 bulan. Nah, di sini juga ada contohnya ya. Nah, Karin melakukan transaksi bayar nanti di tanggal 2 dan tanggal 10 Juli. Tanggal jatuh tempo di aplikasi itu kedua-duanya adalah tanggal 22 Agustus. Di aplikasi nanti cuma ada satu tanggal muncul tanggal jatuh tempo, yaitu misalnya tanggal 22 Agustus. Nah, minimal H+30. Jadi, kalau belum 30 hari dari tanggal transaksi, kamu tidak perlu memikirkan tanggal jatuh tempo yang ada muncul di tagihan itu. Nah, contohnya begini ya. Si Karin ini belanja tanggal 10 Juli. Setelah tanda tangan kontrak muncul di situ 22. Di jatuh temponya muncul 22. Tanggal 10 Juli ke 22 masih 12 hari, jadi belum 30 hari. Nah, sementara si Karin ini udah panik aja karena ada bacaan 22 di tanggal jatuh tempo tanggal 22. Sudah panik. Sementara buat apa dia panik? Karena dari tanggal 10 Juli belanjanya, temponya di situ 22, harusnya dia belum panik karena belum 30 hari. Nah, jadi tanggal berapa sebenarnya? Nah, di situ kan 10 Juli. Berarti 10 Agustus seharusnya 30 hari. Nah, pada saat 10 Agustus nanti teman-teman kemungkinan sudah bisa klik atau lewat dari 10 Agustus atau sebelum dari tanggal 22 yang tertulis di tanggal jatuh tempo. Jadi sudah terjawab ya Mbak ya, apabila ada terjadi 2 transaksi di bulan yang sama tetapi tanggalnya berbeda, artinya tanggal jatuh temponya itu hanya 1. Nah, apabila tanggal jatuh tempo sudah muncul di tagihan, tetap kamu abaikan jika belum 30 hari. Nah, setelah 30 hari kamu cek apakah sudah bisa diklik, apakah sudah muncul tampilan seperti ini. Nah, ini adalah bentuk tagihan yang sudah siap dibayar, yang sudah bisa dibayar. Nah, ada muncul bacaannya bayar tagihan dan rincian-rincian transaksi juga ada. Misalnya berapa kali transaksi, itu akan muncul di sini. Lantas, bagaimana cara masuk ke dalam tampilan seperti ini? Kita langsung bahas juga bagaimana cara membayarnya, agar teman-teman semua nggak keliru ya. Nah, untuk masuk kepada tampilan seperti ini, kita harus klik dulu fitur home credit bayar nanti. Caranya yang pertama, kamu masuk ke aplikasi My Home Credit, lalu pada halaman beranda di sini akan ada muncul home credit ya.
akan ada muncul limit home credit bayar nanti. Kamu klik aja fitur home credit bayar nanti. Nah, kamu akan diarahkan kepada halaman seperti ini ya. Ini adalah tampilan home credit bayar nanti. Di sini pas kita klik limit akan muncul tampilan seperti ini apabila transaksi kamu sudah lewat dari 30 hari. Nah, tagihan kamu akan berbentuk seperti ini jika tagihannya itu sudah lewat dari 30 hari. Jadi kalau belum berbentuk seperti ini, pastikan kamu itu belum jatuh tempo atau belum 30 hari. Transaksinya belum melewati masa 30 hari sehingga belum saatnya untuk dibayar. Nah, ini juga pertanyaannya, mau bayar tapi nomor kontrak tidak ditemukan, sama ya? Sama, karena belum waktunya bayar, belum 30 hari. Pertanyaan selanjutnya, mau tanya Kak, saya kemarin beli pulsa bayar nanti, pas mau bayar nomor kontraknya nggak bisa dan nggak ada rincian di atas Kak. Malahan disuruh tanggal 22 bulan Agustus, padahal jatuh tempo kemarin tanggal 20 Juli. Nah, ini sama ya. Jatuh tempo sudah muncul pada tanggal 22. Mungkin di situ pada saat masih bulan Juli. Nah, Mbak coba hitung mundur mulai dari 22 Juli itu ke tanggal transaksi apakah sudah 30 hari. Nah, minimal itu 30 hari. Kalau belum 30 hari itu tidak akan bisa dibayar. Namun, sebelum tanggal 22 Agustus sudah 30 hari, tapi masih jauh ke tanggal 22 Agustus, tetap bisa dibayar asalkan sudah lewat dari 30 hari. Nah, nggak muncul seperti di atas, seperti tampilan tadi yang nggak muncul. Nggak akan muncul kalau belum 30 hari ya teman-teman. Jadi poin penting yang harus kamu ketahui dalam pembayaran cicilan home credit bayar nanti agar teman-teman tidak merasa ribet ya. Pertama, pastikan kontrak itu atau transaksi itu sudah berusia 30 hari. Nah, kalau belum 30 hari walaupun muncul jatuh tempo di tagihan itu abaikan saja, karena jika belum 30 hari maka tagihan itu tidak bisa dibayarkan. Yang kedua, jika ada terjadi transaksi beberapa kali, misalnya transaksi pertama itu tanggal 2, sementara transaksi kedua tanggal 10 dan transaksi ketiga tanggal 15, maka hanya sekali bayar saja. Jatuh temponya disatukan ya di tanggal yang sama. Oke. Nah, yang ketiga, jika muncul transaksi misalnya itu di tanggal 2 dan tanggal 10 Juli. Lalu di situ bacaannya 22. Nah, teman-teman beranggapan bahwasanya tanggal 10 Juli belanja, tanggal 22 udah jatuh tempo. Nah, ini salah ya. Jadi, misalnya belanja tanggal 10 Juli, tempo muncul 22. Nah, teman-teman beranggapan 22 Juli udah harus bayar. Itu salah. Jadi teman-teman itu hitung aja udah 30 hari belum. Kalau belum 30 hari nggak usah panik. Nah, tetap dia tanggal pembayarannya itu 30 hari setelah tanggal transaksi. Nah, jika 30 hari tanggal transaksi tidak tepat di 22 Agustus itu, artinya sebelum 22 Agustus sudah bisa bayar. Asalkan sudah 30 hari. Atau di atas 30 hari. Nah, secara lengkap inilah langkah-langkah pembayaran cicilan atau tagihan home credit bayar nanti. Pertama, masuk ke aplikasi My Home Credit, klik menu home credit bayar nanti, fiturnya itu di pojok kanan atas. Nah, yang kedua, klik tombol bayar tagihan untuk melihat pilihan panduan pembayaran. Nah, jika sudah muncul tampilan yang kedua ini, artinya sudah siap untuk dibayar. Nah, selanjutnya di sini bisa pilih bayarnya itu pakai apa. Misalnya ada BCA atau apa. Nah, jika sudah bisa diklik bentuknya bayar sekarang berwarna merah, maka teman-teman tinggal sebut aja nomor kontraknya ke Alfamart, Alfamidi atau Indomaret. Atau melalui channel pembayaran M-Banking, BCA, Mandiri, BNI, BRI, dan bank lainnya ya. Nah, ingat teman-teman, jika tampilannya belum seperti ini, teman-teman gak usah panik. Nah, kalau tampilannya sudah seperti ini, berarti teman-teman udah siap untuk membayar.
Oke teman-teman, sangat jelas. Nah, untuk teman-teman, kalau misalnya masih ada yang kurang jelas atau masih ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan bisa melalui kolom komentar atau di 0813 61 00 3348. Jika ada yang mau dibahas bisa langsung WhatsApp kita. Nah, kita akan siap merespon sesegera mungkin agar teman-teman semua bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di home kredit bayar nanti, atau ada masalah-masalah lain yang teman-teman masih bingung terkait home kredit, baik itu cicilan, baik itu tentang pelunasan atau pembatalan kontrak. Teman-teman bisa juga bertanya, karena kita semua bisa bahas atau balas, bisa semua kasih solusi untuk pinjaman atau kwitansi. Dan bisa juga kalau misalnya mau pengajuan, karena kita stay di Medan, untuk warga Medan sekitar yang mau pengajuan cicilan handphone, elektronik, TV, laptop, dan lain-lain sebagainya, teman-teman bisa langsung ke WhatsApp kita di 0813 61 00 3348. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah ikuti kita. Jangan lupa untuk support selalu. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, segera, agar kita semakin semangat untuk memberikan informasi-informasi yang teman-teman butuhkan semuanya. Nah, WhatsApp kita itu hanya di 0813 61 00 3348. Selain dari itu, teman-teman jangan pernah ditanggapi ya. Siapa tahu ada teman-teman yang mendapatkan informasi-informasi atau yang menyarankan teman-teman untuk melakukan transaksi. Jangan mau, karena transaksi home kredit itu hanya menggunakan nomor kontrak, tidak pernah menggunakan bank pribadi. Jadi buat teman-teman tetap dijaga agar tidak tertipu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.